Apakah kita benar-benar mengenal siapa diri kita yang sesungguhnya? Apakah kita benar-benar dengan nama yang di dunia menjadi identitas kita di alam malakut? Apakah kita benar-benar mengenal siapa yang sesungguhnya? Dikenal oleh para malaikat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana jika nama yang kita kenal selama ini bukanlah identitas sejati kita? Di balik kehidupan dunia, terdapat nama ruh yang disimpan dalam rahasia langit. Panggilan itu terkadang hadir melalui kerinduan tanpa sebab, mimpi, dan getaran hati yang menuntun kita kembali mengenal asal penciptaan yang terlupakan oleh kesibukan manusia modern ini. Fenomena kesadaran spiritual kembali menjadi perbincangan hangat di berbagai kalangan masyarakat. Banyak orang mulai mempertanyakan makna jati diri yang sesungguhnya, bukan hanya sebatas identitas yang tertera pada kartu identitas atau nama yang diberikan sejak lahir. Dalam kajian tasawuf dan pemahaman spiritual Islam, manusia diyakini tidak hanya dikenal melalui nama dunia, tetapi juga memiliki nama ruh yang menjadi identitas sejati di alam malakut. Konsep ini menegaskan bahwa keberadaan manusia tidak berhenti pada tubuh fisik, melainkan mencakup dimensi ruh yang diyakini lebih abadi dan lebih dekat dengan asal penciptaannya. Dalam kehidupan sehari-hari, nama dunia berfungsi sebagai tanda pengenal sosial yang melekat pada seseorang sejak ia dilahirkan. Nama tersebut digunakan dalam hubungan keluarga, pendidikan, pekerjaan, hingga status hukum. Namun para ulama tasawuf menjelaskan bahwa nama dunia hanyalah lapisan luar dari identitas manusia. Di baliknya terdapat identitas batin yang tersimpan dalam rahasia ilahi, yang dikenal sebagai nama ruh. Nama ini diyakini telah ditetapkan sebelum manusia dilahirkan ke dunia, dan menjadi bagian dari catatan takdir yang tersimpan dalam Lauhul Mahfuz, sebuah konsep dalam ajaran Islam yang dipercaya sebagai tempat tertulisnya seluruh ketentuan kehidupan. Dalam pandangan spiritual, alam malakut digambarkan sebagai dimensi langit tempat ruh memiliki identitas sejatinya. Para malaikat, menurut keyakinan tasawuf, mengenali manusia bukan dari penampilan fisik maupun nama dunia, melainkan dari cahaya ruh dan nama batinnya. Hal ini memperlihatkan bahwa ukuran kemuliaan manusia dalam pandangan langit tidak ditentukan oleh gelar, kekayaan, atau status sosial, tetapi oleh kondisi ruh dan kedekatannya dengan Sang Pencipta. Kesadaran ini mulai menarik perhatian masyarakat yang merasakan kekosongan batin di tengah kehidupan modern yang serba materialistik. Sejumlah praktisi spiritual dan tokoh tasawuf menyampaikan bahwa banyak manusia menjalani hidup tanpa benar-benar mengenal dirinya sendiri. Mereka sibuk membangun identitas duniawi, tetapi melupakan pencarian identitas ruh yang menjadi inti keberadaannya. Dalam berbagai pengajian dan kajian spiritual, tema mengenal diri sering dikaitkan dengan ajaran klasik tasawuf yang menyebutkan bahwa mengenal diri adalah jalan untuk mengenal Tuhan. Pemahaman ini mendorong sebagian masyarakat untuk lebih mendalami aspek batiniah melalui zikir, tafakur, dan perjalanan spiritual. Fenomena meningkatnya minat terhadap kajian spiritual juga dipengaruhi oleh pengalaman pribadi banyak orang yang merasakan kegelisahan hidup meskipun telah mencapai kesuksesan materi. Para pengamat spiritual menilai bahwa kegelisahan tersebut dapat menjadi tanda bahwa manusia sedang mencari identitas batinnya. Mereka menjelaskan bahwa ketika seseorang mulai mempertanyakan makna hidup dan tujuan keberadaannya, hal tersebut bisa menjadi langkah awal dalam perjalanan mengenal nama ruhnya, meskipun konsep ini masih menjadi misteri yang tidak dapat dijangkau sepenuhnya oleh akal manusia. Perjalanan spiritual ini mengajak masyarakat untuk merenungkan pertanyaan mendasar tentang jati diri. Apakah manusia benar-benar mengenal dirinya hanya melalui nama yang dipanggil setiap hari, atau ada identitas lain yang lebih dalam dan abadi? Pertanyaan ini menjadi pintu awal menuju kesadaran bahwa kehidupan manusia tidak hanya berlangsung di dunia yang terlihat, tetapi juga terhubung dengan dimensi ruhani yang penuh rahasia ilahi. Kesadaran inilah yang diyakini menjadi langkah pertama dalam perjalanan panjang manusia untuk memahami siapa dirinya yang sesungguhnya. Kesadaran tentang identitas ruh yang mulai terungkap dalam pembahasan sebelumnya membawa masyarakat kepada pertanyaan yang lebih dalam. Dari mana sebenarnya ruh manusia berasal, dan kapan identitas batin itu ditentukan? Dalam kajian tasawuf dan pemahaman spiritual Islam, diyakini bahwa perjalanan manusia tidak dimulai saat ia dilahirkan ke dunia, melainkan jauh sebelum itu, ketika ruh diciptakan oleh Allah dalam dimensi yang tidak terjangkau oleh waktu dan ruang duniawi. Pada fase inilah, menurut keyakinan para ulama spiritual, identitas ruh manusia ditetapkan bersamaan dengan takdir perjalanan hidupnya. Konsep Lauhul Mahfuz menjadi bagian penting dalam pemahaman tersebut. Dalam ajaran Islam, Lauhul Mahfuz diyakini sebagai catatan agung tempat seluruh ketentuan alam semesta, termasuk kehidupan manusia, telah tertulis dengan sempurna. Para ahli tasawuf menjelaskan bahwa bukan hanya peristiwa kehidupan yang tercatat di sana, tetapi juga identitas ruh yang menjadi tanda pengenal manusia di hadapan langit. Keyakinan ini menegaskan bahwa kehidupan manusia memiliki jalur yang telah ditentukan, meskipun manusia tetap diberi kebebasan untuk memilih jalan hidupnya di dunia.
Sejumlah riwayat spiritual menggambarkan bahwa sebelum ruh diturunkan ke dunia, terjadi perjanjian agung antara ruh manusia dan Sang Pencipta. Dalam perjanjian tersebut, ruh mengakui keesaan Allah sebagai Tuhannya. Momen ini sering disebut oleh para ulama tasawuf sebagai peristiwa primordial yang menjadi akar dari kerinduan manusia kepada Tuhan sepanjang hidupnya. Para praktisi spiritual meyakini bahwa nama ruh juga berkaitan dengan perjanjian tersebut, menjadi identitas yang menghubungkan manusia dengan asal penciptaannya. Pembahasan tentang penciptaan ruh juga membuka perspektif baru tentang takdir kehidupan manusia. Dalam pandangan tasawuf, takdir bukan hanya rangkaian peristiwa yang akan dialami manusia, tetapi juga mencakup potensi, ujian, serta jalan spiritual yang akan dilalui setiap individu. Nama ruh diyakini menjadi bagian dari kode spiritual yang berkaitan dengan perjalanan tersebut. Sebagian tokoh sufi menggambarkan bahwa setiap manusia membawa amanah yang berbeda sesuai dengan identitas ruh yang telah ditetapkan sejak awal penciptaan. Fenomena ini mulai menarik perhatian masyarakat modern yang tengah mencari makna kehidupan di tengah perubahan zaman yang cepat. Banyak kalangan mulai menyadari bahwa hidup tidak hanya sekadar mengejar kesuksesan duniawi, tetapi juga memahami tujuan keberadaan manusia secara spiritual. Kajian tentang asal-usul ruh menjadi salah satu topik yang semakin diminati karena dianggap mampu memberikan pemahaman mendalam tentang mengapa setiap manusia memiliki perjalanan hidup yang berbeda. Dalam berbagai kajian tasawuf, disebutkan bahwa sebagian wali Allah diyakini memiliki kemampuan batin untuk merasakan jejak spiritual yang berkaitan dengan asal-usul ruh seseorang. Mereka memandang bahwa perjalanan hidup manusia seringkali mencerminkan identitas ruh yang dibawanya sejak awal penciptaan. Kisah-kisah ini menjadi inspirasi bagi banyak orang untuk lebih mendalami perjalanan spiritual, meskipun tetap diyakini bahwa hakikat ruh sepenuhnya merupakan rahasia Allah yang tidak dapat diungkap secara mutlak. Seiring berkembangnya kesadaran spiritual, masyarakat juga mulai memahami bahwa setiap pengalaman hidup, baik kebahagiaan maupun ujian, memiliki makna yang berkaitan dengan perjalanan ruh. Para pengamat spiritual menyebut bahwa memahami asal-usul ruh dapat membantu manusia menerima takdir dengan lebih bijaksana. Kesadaran ini juga diyakini mampu menumbuhkan rasa syukur, karena manusia menyadari bahwa setiap perjalanan hidup merupakan bagian dari rencana ilahi yang telah ditetapkan jauh sebelum kelahirannya. Dalam perspektif tasawuf, perjalanan hidup manusia di dunia digambarkan sebagai perjalanan pulang menuju asalnya. Dunia dipandang sebagai tempat singgah sementara bagi ruh yang sedang menjalani ujian kehidupan. Nama ruh, yang diyakini tercatat dalam Lauhul Mahfuz, menjadi simbol bahwa manusia memiliki tujuan akhir yang melampaui kehidupan dunia. Pemahaman ini mendorong banyak orang untuk mulai memaknai hidup tidak hanya dari sisi materi, tetapi juga dari sisi spiritual yang lebih mendalam. Pembahasan mengenai penciptaan ruh juga memunculkan refleksi tentang hubungan manusia dengan waktu. Jika ruh telah ada sebelum kelahiran, maka kehidupan dunia hanyalah bagian kecil dari perjalanan panjang keberadaan manusia. Perspektif ini membuat sebagian masyarakat mulai memandang kehidupan dengan cara yang berbeda, lebih tenang dalam menghadapi ujian, dan lebih berhati-hati dalam menjalani setiap langkah kehidupan. Perjalanan spiritual ini memperluas kesadaran bahwa manusia bukan sekadar makhluk yang lahir dan hidup secara kebetulan. Setiap manusia diyakini membawa identitas ruh yang telah ditetapkan sejak awal penciptaan, lengkap dengan perjalanan hidup yang akan dilaluinya. Pemahaman ini menjadi jembatan menuju pembahasan berikutnya, yaitu bagaimana alam malakut menjadi tempat di mana identitas ruh manusia dikenal dan disaksikan oleh para malaikat sebagai bagian dari tatanan langit yang penuh misteri ilahi. Pembahasan mengenai asal-usul penciptaan ruh dan pencatatannya dalam Lauhul Mahfuz membawa pemahaman baru tentang keberadaan dimensi lain yang diyakini menjadi tempat ruh dikenal secara sejati. Dalam kajian tasawuf, dimensi tersebut dikenal sebagai alam malakut, sebuah alam gaib yang berada di balik realitas dunia yang terlihat oleh manusia. Alam malakut sering digambarkan sebagai wilayah spiritual tempat malaikat menjalankan tugasnya dan menjadi ruang di mana identitas ruh manusia dikenali bukan melalui bentuk fisik, melainkan melalui cahaya dan hakikat batinnya. Para ulama tasawuf menjelaskan bahwa alam malakut merupakan bagian dari tatanan kosmik yang berada di antara alam dunia dan alam ketuhanan. Dalam dimensi ini, manusia diyakini memiliki identitas yang jauh lebih murni dibandingkan saat berada di dunia. Para malaikat, menurut keyakinan spiritual, mengenali manusia melalui pancaran cahaya ruh yang mencerminkan kondisi batin dan kedekatan seseorang dengan Allah. Konsep ini menegaskan bahwa ukuran nilai manusia dalam pandangan langit tidak ditentukan oleh penampilan luar, melainkan oleh kualitas ruh yang dimilikinya. Seiring meningkatnya minat masyarakat terhadap kajian spiritual, konsep alam malakut menjadi salah satu topik yang banyak diperbincangkan. Banyak kalangan mulai mempertanyakan bagaimana kehidupan manusia dipandang dari perspektif langit. Para praktisi tasawuf menyebutkan bahwa setiap amal, niat, dan perbuatan manusia diyakini memiliki pantulan spiritual yang dapat terlihat dalam dimensi malakut. Dalam pandangan ini,
kehidupan manusia di dunia dianggap sebagai bayangan dari realitas yang lebih dalam yang berlangsung di alam ruhani. Dalam berbagai literatur tasawuf klasik, disebutkan bahwa malaikat memiliki kemampuan untuk menyaksikan kondisi batin manusia. Mereka diyakini mengenali manusia berdasarkan nama ruh yang telah ditetapkan sejak awal penciptaannya. Keyakinan ini memperlihatkan bahwa manusia memiliki identitas spiritual yang tidak berubah meskipun nama dunia dan status sosialnya dapat berubah sepanjang hidup. Bagi para ahli spiritual, pemahaman ini menjadi pengingat bahwa kehidupan manusia selalu berada dalam pengawasan dan penilaian dari dimensi langit. Fenomena ini juga memunculkan kesadaran baru tentang pentingnya menjaga kebersihan hati. Dalam pandangan tasawuf, hati manusia dianggap sebagai cermin yang memantulkan cahaya ruh. Ketika hati dipenuhi dengan keikhlasan dan ketulusan, cahaya ruh diyakini menjadi lebih terang dan mudah dikenali dalam dimensi malakut. Sebaliknya, ketika hati dipenuhi oleh kesombongan, kebencian, atau keduniawian, cahaya tersebut diyakini menjadi redup. Konsep ini mendorong banyak kalangan untuk lebih memperhatikan kondisi batin sebagai bagian penting dalam perjalanan spiritual. Sejumlah kisah spiritual yang berkembang di kalangan masyarakat juga menggambarkan pengalaman para wali Allah yang diyakini mampu merasakan pancaran ruh seseorang. Mereka disebut dapat mengenali keadaan batin muridnya tanpa harus melihat penampilan luar. Kisah-kisah tersebut menjadi inspirasi bagi banyak orang untuk lebih mendalami kehidupan spiritual, meskipun tetap dipahami bahwa kemampuan tersebut merupakan karunia khusus yang tidak dimiliki oleh semua orang. Pembahasan tentang alam malakut juga membuka perspektif baru mengenai makna amal perbuatan manusia. Dalam pandangan tasawuf, setiap amal diyakini memiliki bentuk spiritual yang nyata dalam dimensi malakut. Amal kebaikan digambarkan sebagai cahaya yang memperindah ruh, sementara perbuatan buruk diyakini meninggalkan jejak kegelapan pada identitas spiritual manusia. Pemahaman ini memperkuat keyakinan bahwa kehidupan dunia tidak pernah terlepas dari konsekuensi spiritual yang lebih luas. Di tengah kehidupan modern yang seringkali menekankan pencapaian materi, kesadaran tentang alam malakut menjadi pengingat bahwa manusia memiliki dimensi kehidupan yang lebih dalam. Banyak kalangan mulai menyadari bahwa ketenangan batin tidak selalu dapat diperoleh melalui kesuksesan duniawi. Para pengamat spiritual menilai bahwa kegelisahan yang dirasakan sebagian masyarakat modern dapat menjadi dorongan untuk kembali memahami hubungan manusia dengan dimensi ruhani yang lebih luas. Selain itu, konsep alam malakut juga mengajarkan bahwa manusia tidak pernah benar-benar sendirian dalam perjalanan hidupnya. Dalam keyakinan spiritual, malaikat senantiasa menyertai manusia, mencatat amal, dan menyaksikan perjalanan ruhnya. Pemahaman ini memberikan rasa tanggung jawab sekaligus harapan, karena manusia diyakini selalu berada dalam pengawasan sekaligus penjagaan dari makhluk-makhluk langit yang menjalankan perintah ilahi. Perjalanan spiritual ini memperdalam kesadaran bahwa kehidupan manusia tidak hanya berlangsung di dunia yang tampak oleh mata. Alam malakut digambarkan sebagai dimensi tempat identitas ruh manusia dikenal secara sejati oleh para malaikat. Pemahaman ini menjadi landasan untuk melangkah ke pembahasan berikutnya, yaitu mengungkap kisah para wali Allah yang diyakini mampu mengenali dan memanggil nama ruh seseorang, sebuah rahasia spiritual yang semakin menambah kedalaman perjalanan mengenal jati diri manusia. Pembahasan tentang alam malakut yang menjadi tempat identitas ruh manusia dikenal oleh para malaikat membawa masyarakat pada rasa ingin tahu yang lebih dalam mengenai sosok-sosok yang diyakini memiliki kedekatan spiritual luar biasa dengan Allah. Dalam tradisi tasawuf, para wali Allah dikenal sebagai hamba-hamba pilihan yang diyakini memiliki kepekaan batin yang tajam. Mereka dipercaya mampu merasakan pancaran ruh seseorang, bahkan dalam sejumlah kisah spiritual disebutkan mampu mengenali nama ruh muridnya. Keyakinan ini menjadi salah satu aspek yang menambah kekaguman masyarakat terhadap kedalaman ilmu para wali. Dalam berbagai riwayat tasawuf klasik, para wali digambarkan sebagai pribadi yang telah menempuh perjalanan spiritual panjang melalui zikir, mujahadah, dan penyucian hati. Proses tersebut diyakini membuka tabir batin yang biasanya tertutup bagi manusia pada umumnya. Para ahli spiritual menjelaskan bahwa kemampuan mengenali nama ruh bukanlah ilmu yang dapat dipelajari secara biasa, melainkan karunia ilahi yang diberikan kepada hamba-hamba tertentu sebagai bagian dari amanah spiritual yang mereka emban. Sejumlah kisah yang berkembang di kalangan masyarakat menceritakan pengalaman murid yang merasa terkejut ketika seorang wali memanggilnya dengan nama yang tidak pernah ia dengar sebelumnya. Dalam cerita-cerita tersebut, panggilan itu seringkali diikuti dengan perubahan batin yang mendalam pada diri murid, seolah-olah ada bagian dari jiwanya yang terbangun dari tidur panjang. Meskipun kisah-kisah ini lebih banyak hidup dalam tradisi lisan dan literatur tasawuf, bagi para pengikut jalan spiritual, cerita tersebut menjadi inspirasi tentang kemungkinan kedalaman hubungan antara guru spiritual dan muridnya. Para pengamat tasawuf menjelaskan bahwa hubungan antara wali dan murid tidak hanya bersifat pengajaran ilmu, tetapi juga pembimbingan ruhani. Dalam proses tersebut, wali diyakini mampu merasakan kondisi batin muridnya, termasuk potensi spiritual yang dimiliki setiap individu.
Kemampuan mengenali nama ruh dianggap sebagai simbol bahwa wali tersebut mampu melihat identitas batin seseorang yang tersimpan dalam rahasia ilahi. Fenomena ini juga memunculkan pemahaman bahwa perjalanan spiritual bukan hanya tentang mencari pengetahuan, tetapi juga tentang penyucian hati dan ketundukan kepada Allah. Para wali diyakini mencapai tingkat kedekatan spiritual yang membuat mereka mampu melihat sesuatu yang tidak dapat dijangkau oleh panca indera biasa. Dalam pandangan tasawuf, semakin bersih hati seseorang, semakin terbuka pula pandangan batinnya terhadap realitas spiritual yang lebih luas. Di tengah meningkatnya minat masyarakat terhadap pencarian spiritual, kisah para wali menjadi sumber inspirasi yang mendorong banyak orang untuk memperbaiki kualitas batin. Banyak kalangan mulai memahami bahwa kedalaman spiritual tidak diukur dari kemampuan melihat hal-hal gaib, tetapi dari ketulusan hati, keikhlasan dalam beribadah, serta kedekatan dengan Allah. Para tokoh tasawuf sering menekankan bahwa karomah atau keistimewaan spiritual hanyalah dampak dari perjalanan mendekatkan diri kepada Sang Pencipta, bukan tujuan utama yang harus dikejar. Selain itu, kisah para wali juga memperlihatkan bahwa setiap manusia memiliki potensi ruhani yang unik. Dalam sejumlah ajaran tasawuf, disebutkan bahwa setiap murid memiliki jalan spiritual yang berbeda sesuai dengan identitas ruhnya. Para wali diyakini berperan sebagai pembimbing yang membantu murid menemukan jalan tersebut. Hal ini memperkuat keyakinan bahwa perjalanan spiritual adalah proses personal yang tidak dapat disamakan antara satu individu dengan individu lainnya. Perkembangan kajian tasawuf di berbagai daerah menunjukkan bahwa masyarakat semakin tertarik mempelajari hubungan antara guru spiritual dan murid dalam tradisi Islam. Banyak pengajian dan majelis zikir yang mengangkat kisah-kisah para wali sebagai contoh perjalanan spiritual yang dapat menjadi inspirasi. Para pengamat spiritual menilai bahwa fenomena ini menunjukkan adanya kerinduan masyarakat untuk menemukan makna kehidupan yang lebih dalam di tengah perubahan sosial yang cepat. Namun demikian, para ulama juga mengingatkan agar masyarakat tidak terjebak dalam pengkultusan sosok wali secara berlebihan. Dalam ajaran tasawuf, para wali sendiri diyakini selalu menempatkan diri sebagai hamba Allah yang tidak memiliki kekuatan selain dari kehendaknya. Mereka mengajarkan bahwa tujuan utama perjalanan spiritual tetaplah mendekatkan diri kepada Allah, bukan mencari keistimewaan atau kemampuan luar biasa. Perjalanan spiritual ini memperlihatkan bagaimana kisah para wali membuka pemahaman tentang kemungkinan kedalaman hubungan antara manusia dan identitas ruhnya. Kemampuan wali mengenali nama ruh murid menjadi simbol kepekaan spiritual yang lahir dari kedekatan dengan Allah. Pembahasan ini menjadi jembatan menuju berikutnya yang akan mengungkap bagaimana zikir diyakini memiliki getaran spiritual yang mampu menyentuh identitas ruh manusia dan membuka kesadaran batin yang lebih dalam. Pembahasan tentang kepekaan spiritual para wali dalam mengenali identitas ruh manusia membawa masyarakat pada pertanyaan lanjutan mengenai jalan yang dapat ditempuh manusia untuk mendekatkan diri pada hakikat ruhnya. Dalam tradisi tasawuf, salah satu amalan yang paling sering disebut sebagai jembatan antara manusia dan dimensi ruhani adalah zikir. Praktik mengingat dan menyebut nama Allah ini diyakini tidak hanya berdampak pada ketenangan pikiran, tetapi juga memiliki resonansi spiritual yang menyentuh kedalaman ruh manusia. Dalam berbagai kajian spiritual, zikir dipandang sebagai aktivitas yang melibatkan hati, lisan, dan kesadaran batin secara bersamaan. Para ulama tasawuf menjelaskan bahwa ketika seseorang berzikir dengan penuh keikhlasan dan kehusyukan, getaran spiritual dari zikir tersebut diyakini dapat membuka lapisan batin yang selama ini tertutup oleh kesibukan duniawi. Pada kondisi inilah, sebagian praktisi spiritual meyakini bahwa zikir mampu mendekatkan manusia pada identitas ruhnya, termasuk kesadaran terhadap nama ruh yang menjadi rahasia ilahi. Fenomena meningkatnya minat terhadap zikir juga terlihat dalam berbagai majelis spiritual yang semakin banyak diikuti masyarakat. Banyak orang melaporkan bahwa zikir memberikan ketenangan batin yang tidak mereka temukan dalam aktivitas duniawi. Para pengamat spiritual menilai bahwa ketenangan tersebut muncul karena zikir diyakini menghubungkan manusia dengan sumber ketenangan sejati, yaitu Allah. Dalam pandangan tasawuf, ketenangan hati dianggap sebagai tanda bahwa ruh manusia sedang berada dalam keadaan selaras dengan fitrahnya. Sejumlah tokoh sufi klasik menggambarkan zikir sebagai cahaya yang mampu membersihkan hati dari kegelapan sifat-sifat negatif. Mereka menjelaskan bahwa hati yang bersih diyakini lebih mudah merasakan kehadiran spiritual dan lebih peka terhadap panggilan ruh. Dalam konteks ini, zikir bukan hanya dipandang sebagai ibadah rutin, tetapi juga sebagai proses penyucian batin yang membuka jalan menuju kesadaran diri yang lebih dalam. Dalam berbagai kisah spiritual yang berkembang di kalangan masyarakat, terdapat cerita tentang individu yang mengalami perubahan hidup setelah menekuni zikir secara konsisten. Mereka mengaku merasakan kedamaian batin, kejelasan tujuan hidup, serta kedekatan spiritual yang lebih kuat. Para praktisi tasawuf menjelaskan bahwa pengalaman tersebut dapat terjadi karena zikir diyakini mampu menghidupkan kesadaran ruh yang selama ini tertutup oleh kesibukan dunia. Selain memberikan ketenangan, zikir juga diyakini memiliki pengaruh terhadap kualitas doa seseorang.
Dalam pandangan tasawuf, doa yang keluar dari hati yang senantiasa berzikir dianggap lebih tulus dan lebih dekat dengan kesadaran ruh. Para ulama spiritual menyebut bahwa ketika hati manusia dipenuhi dengan ingatan kepada Allah, doa yang dipanjatkan diyakini memiliki kekuatan spiritual yang lebih dalam, karena berasal dari kesadaran batin yang jernih. Perkembangan kajian tasawuf modern menunjukkan bahwa praktik zikir tidak hanya diminati oleh kalangan tertentu, tetapi juga oleh masyarakat luas yang mencari ketenangan di tengah tekanan kehidupan modern. Banyak kalangan mulai melihat zikir sebagai bentuk meditasi spiritual yang selaras dengan ajaran Islam. Para pengamat spiritual menilai bahwa fenomena ini menunjukkan adanya kebutuhan manusia untuk kembali menemukan keseimbangan antara kehidupan dunia dan kehidupan batin. Namun para ulama juga menekankan bahwa esensi zikir bukan terletak pada jumlah bacaan semata, melainkan pada kehadiran hati saat mengingat Allah. Dalam ajaran tasawuf, zikir yang dilakukan tanpa kesadaran batin diyakini hanya menjadi rutinitas lisan yang belum menyentuh kedalaman ruh. Sebaliknya, zikir yang dilakukan dengan keikhlasan dan kesadaran penuh diyakini mampu membuka pintu pengalaman spiritual yang lebih luas. Pembahasan tentang zikir juga memperlihatkan bahwa perjalanan spiritual manusia adalah proses yang memerlukan kesabaran dan ketekunan. Para tokoh tasawuf menjelaskan bahwa perubahan batin tidak terjadi secara instan, tetapi melalui proses panjang penyucian hati dan kedekatan dengan Allah. Kesadaran ini membuat banyak praktisi spiritual memahami bahwa perjalanan mengenal identitas ruh adalah perjalanan seumur hidup yang penuh pembelajaran. Perjalanan spiritual ini memperlihatkan bagaimana zikir diyakini menjadi jembatan yang menghubungkan manusia dengan dimensi ruhani dan identitas batinnya. Getaran spiritual dari zikir dipandang sebagai sarana untuk membuka kesadaran ruh yang selama ini tersembunyi. Pembahasan ini menjadi pengantar menuju berikutnya yang akan mengungkap fenomena kerinduan batin tanpa sebab yang sering dirasakan manusia, yang diyakini sebagai panggilan ruh untuk kembali mengenal asal penciptaannya. Pembahasan mengenai zikir sebagai jembatan menuju kesadaran ruh membuka pintu pemahaman baru tentang pengalaman batin yang sering dirasakan manusia, yaitu kerinduan mendalam yang muncul tanpa sebab yang jelas. Banyak orang mengaku pernah merasakan kehampaan, kegelisahan, atau rasa rindu yang tidak dapat dijelaskan dengan logika kehidupan dunia. Dalam kajian tasawuf, fenomena ini sering dipandang sebagai panggilan ruh yang merindukan asal penciptaannya, sebuah isyarat halus yang mengingatkan manusia tentang hubungan spiritualnya dengan Sang Pencipta. Dalam kehidupan modern yang dipenuhi kesibukan dan tekanan sosial, pengalaman kerinduan batin seringkali muncul ketika seseorang merasa telah memiliki segala hal secara materi, tetapi tetap merasakan kekosongan dalam dirinya. Para pengamat spiritual menjelaskan bahwa kondisi ini bukan sekadar masalah psikologis, melainkan dapat menjadi tanda bahwa ruh manusia sedang mencari kembali makna keberadaannya. Fenomena ini semakin banyak diperbincangkan dalam kajian spiritual karena dianggap mencerminkan kebutuhan manusia untuk kembali memahami jati dirinya. Dalam tradisi tasawuf, manusia diyakini berasal dari dimensi spiritual yang penuh kedekatan dengan Allah sebelum menjalani kehidupan dunia. Para ulama tasawuf menyebut bahwa ingatan tentang asal-usul tersebut tetap tersimpan dalam kedalaman ruh manusia, meskipun seringkali tertutup oleh kesibukan duniawi. Ketika seseorang merasakan kerinduan yang sulit dijelaskan, para praktisi spiritual meyakini bahwa hal tersebut dapat menjadi tanda bahwa ruh sedang berusaha mengingat kembali perjanjian spiritualnya dengan Sang Pencipta. Sejumlah kisah spiritual yang berkembang di masyarakat menggambarkan pengalaman individu yang tiba-tiba merasakan perubahan batin tanpa sebab yang jelas. Mereka mengaku merasa tersentuh oleh ayat-ayat suci, lantunan zikir, atau peristiwa tertentu yang membuat hati mereka bergetar. Para tokoh tasawuf menjelaskan bahwa pengalaman tersebut seringkali menjadi titik awal perjalanan spiritual seseorang, karena kerinduan batin dapat mendorong manusia untuk mencari makna kehidupan yang lebih dalam. Fenomena kerinduan ruh juga dikaitkan dengan konsep fitrah dalam ajaran Islam, yaitu kecenderungan alami manusia untuk mengenal dan mencintai Tuhannya. Para ulama menjelaskan bahwa fitrah tersebut tidak pernah hilang, meskipun dapat tertutupi oleh berbagai pengaruh kehidupan dunia. Ketika fitrah tersebut mulai muncul kembali, manusia sering merasakannya dalam bentuk kegelisahan atau kerinduan yang sulit dijelaskan secara rasional. Dalam kajian tasawuf modern, kerinduan batin juga dipandang sebagai panggilan untuk memulai perjalanan penyucian hati. Banyak praktisi spiritual menyebut bahwa pengalaman kegelisahan dapat menjadi anugerah tersembunyi, karena mendorong manusia untuk mendekat kepada Allah. Kesadaran ini membuat sebagian masyarakat mulai memandang ujian batin bukan sebagai beban semata, tetapi sebagai kesempatan untuk menemukan kembali arah hidup yang lebih bermakna. Perkembangan minat masyarakat terhadap kajian spiritual menunjukkan bahwa semakin banyak orang yang berusaha memahami pengalaman batin mereka. Majelis zikir, pengajian tasawuf, dan kajian tentang makna kehidupan semakin diminati oleh berbagai kalangan. Para pengamat spiritual menilai bahwa fenomena ini mencerminkan adanya kebutuhan kolektif masyarakat untuk menemukan keseimbangan antara kehidupan material dan spiritual.
Namun para ulama juga mengingatkan bahwa perjalanan menanggapi panggilan ruh memerlukan bimbingan dan pemahaman yang benar. Mereka menekankan pentingnya mendalami ajaran agama secara menyeluruh agar pengalaman spiritual tidak disalahartikan. Dalam ajaran tasawuf, perjalanan spiritual harus tetap berlandaskan syariat, sehingga pencarian makna batin berjalan selaras dengan ajaran Islam yang utuh. Selain itu, para tokoh spiritual menjelaskan bahwa kerinduan ruh bukan hanya tentang mencari ketenangan pribadi, tetapi juga tentang memperbaiki hubungan manusia dengan sesama. Mereka menyebut bahwa ketika seseorang mulai memahami panggilan ruhnya, ia cenderung memiliki empati yang lebih besar, kesabaran yang lebih kuat, dan keinginan untuk menebarkan kebaikan kepada lingkungan sekitarnya. Perjalanan spiritual ini memperlihatkan bahwa kerinduan tanpa sebab yang sering dirasakan manusia dapat menjadi tanda panggilan ruh yang ingin kembali mengenal asal penciptaannya. Fenomena ini menjadi pengingat bahwa dalam setiap kegelisahan batin, terdapat peluang bagi manusia untuk memulai perjalanan menuju kesadaran spiritual yang lebih dalam. Pembahasan ini menjadi pengantar menuju berikutnya yang akan mengungkap bagaimana doa diyakini dapat menemukan resonansi dengan identitas ruh dan membuka jalan menuju pertolongan ilahi. Pembahasan tentang kerinduan batin sebagai panggilan ruh membawa masyarakat pada pemahaman yang lebih dalam mengenai peran doa dalam perjalanan spiritual manusia. Dalam tradisi tasawuf, doa tidak hanya dipahami sebagai permohonan manusia kepada Allah, tetapi juga sebagai bentuk komunikasi batin antara ruh manusia dan Sang Pencipta. Para ulama spiritual menjelaskan bahwa doa yang dipanjatkan dengan kesadaran ruh diyakini memiliki resonansi yang lebih kuat, seolah-olah doa tersebut keluar dari identitas terdalam manusia yang tersimpan dalam rahasia ilahi. Dalam kehidupan sehari-hari, doa seringkali dipanjatkan sebagai respons terhadap kebutuhan, harapan, atau kesulitan hidup. Namun dalam kajian tasawuf, doa dipandang lebih luas sebagai sarana untuk menyelaraskan kehendak manusia dengan kehendak Allah. Para tokoh sufi menjelaskan bahwa ketika doa lahir dari hati yang bersih dan penuh keikhlasan, doa tersebut diyakini dapat menyentuh dimensi ruhani yang lebih dalam. Pada kondisi inilah, sebagian praktisi spiritual meyakini bahwa doa dapat selaras dengan identitas ruh seseorang, yang dalam tradisi tasawuf sering disebut sebagai nama ruh. Sejumlah kisah spiritual yang berkembang dalam literatur tasawuf menggambarkan pengalaman individu yang merasakan perubahan hidup setelah memperdalam kualitas doa mereka. Dalam cerita-cerita tersebut, doa tidak lagi sekadar menjadi rangkaian kata, tetapi berubah menjadi ungkapan kerinduan ruh kepada Allah. Para praktisi spiritual menyebut bahwa ketika doa dilakukan dengan kesadaran batin yang mendalam, manusia sering merasakan ketenangan dan keyakinan yang lebih kuat terhadap pertolongan ilahi. Dalam pandangan tasawuf, doa yang berasal dari kesadaran ruh diyakini memiliki kejujuran spiritual yang tidak dapat dipalsukan. Para ulama menjelaskan bahwa Allah lebih mengetahui isi hati manusia dibandingkan kata-kata yang diucapkan. Oleh karena itu, doa yang keluar dari kedalaman hati dianggap lebih bermakna dibandingkan doa yang hanya diucapkan secara lisan tanpa kesadaran batin. Pemahaman ini mendorong banyak praktisi spiritual untuk lebih fokus pada kualitas kehadiran hati saat berdoa. Fenomena meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap kualitas doa juga terlihat dalam berbagai kajian spiritual yang menekankan pentingnya keikhlasan dan ketundukan hati. Banyak kalangan mulai memahami bahwa doa bukan sekadar meminta sesuatu kepada Allah, tetapi juga bentuk pengakuan atas keterbatasan manusia dan ketergantungannya kepada Sang Pencipta. Dalam pandangan tasawuf, kesadaran inilah yang diyakini membuka pintu pengalaman spiritual yang lebih luas. Para tokoh sufi juga menjelaskan bahwa doa memiliki hubungan erat dengan perjalanan takdir manusia. Mereka menyebut bahwa doa yang dipanjatkan dengan kesadaran ruh diyakini mampu menjadi sebab terbukanya jalan kehidupan yang sebelumnya tertutup. Meskipun demikian, para ulama menegaskan bahwa terkabulnya doa tidak selalu berbentuk sesuai harapan manusia, melainkan dalam bentuk yang paling baik menurut kehendak Allah. Pemahaman ini mengajarkan manusia untuk memadukan harapan dengan kepasrahan spiritual. Dalam berbagai kisah yang berkembang di masyarakat, terdapat pengalaman individu yang merasakan perubahan arah hidup setelah memperbaiki kualitas doa mereka. Beberapa di antaranya mengaku menemukan ketenangan dalam menghadapi ujian hidup, sementara yang lain merasakan kemudahan dalam menemukan tujuan hidup yang lebih jelas. Para pengamat spiritual menilai bahwa fenomena ini menunjukkan bahwa doa bukan hanya memiliki dampak spiritual, tetapi juga mempengaruhi ketenangan psikologis manusia. Perkembangan kajian tasawuf modern menunjukkan bahwa doa semakin dipahami sebagai praktik spiritual yang mendalam, bukan sekadar rutinitas ibadah. Banyak kalangan mulai menggabungkan doa dengan zikir, tafakur, dan refleksi diri sebagai bagian dari perjalanan mengenal identitas ruh. Para praktisi spiritual menyebut bahwa kombinasi tersebut diyakini membantu manusia membuka kesadaran batin yang lebih luas dan memperkuat hubungan spiritual dengan Allah. Namun para ulama juga mengingatkan bahwa perjalanan memperdalam doa memerlukan kesabaran dan ketekunan. Mereka menegaskan bahwa kedalaman doa tidak dapat dicapai secara instan, melainkan melalui proses panjang penyucian hati dan pembentukan keikhlasan.
Dalam ajaran tasawuf, perjalanan spiritual selalu dipandang sebagai proses bertahap yang memerlukan bimbingan dan kesungguhan dalam beribadah. Perjalanan spiritual ini memperlihatkan bagaimana doa diyakini dapat menjadi sarana yang menghubungkan manusia dengan identitas ruhnya dan membuka jalan menuju pertolongan ilahi. Doa yang dipanjatkan dengan kesadaran ruh dipandang sebagai bentuk komunikasi terdalam antara manusia dan Sang Pencipta. Pembahasan ini menjadi pengantar menuju terakhir yang akan mengungkap momen paling sakral dalam perjalanan manusia, yaitu panggilan terakhir saat ruh kembali kepada Allah sebagai akhir dari perjalanan panjang kehidupan dunia. Perjalanan panjang pembahasan tentang identitas ruh, zikir, kerinduan batin, hingga kekuatan doa akhirnya mengantarkan pada satu fase yang tidak dapat dihindari oleh setiap manusia, yaitu saat ruh kembali kepada Sang Pencipta. Dalam kajian tasawuf, momen kematian tidak dipandang sebagai akhir kehidupan, melainkan sebagai gerbang menuju dimensi keberadaan yang lebih luas. Para ulama spiritual menjelaskan bahwa kematian merupakan saat ketika ruh meninggalkan tubuh fisik dan kembali kepada asalnya, membawa seluruh catatan perjalanan hidup yang telah dijalani di dunia. Dalam berbagai literatur tasawuf, detik-detik kembalinya ruh digambarkan sebagai peristiwa yang sangat sakral dan penuh misteri. Keyakinan spiritual menyebut bahwa pada saat tersebut, malaikat datang untuk menjemput ruh sesuai dengan kondisi iman dan amal manusia. Sebagian tokoh sufi menggambarkan bahwa ruh diyakini dipanggil dengan identitas sejatinya, yang dalam tradisi spiritual disebut sebagai nama ruh. Panggilan ini diyakini menjadi simbol bahwa perjalanan dunia telah selesai dan perjalanan menuju kehidupan abadi telah dimulai. Pandangan tasawuf juga menjelaskan bahwa pengalaman ruh saat meninggalkan dunia sangat dipengaruhi oleh kualitas kehidupan spiritual seseorang. Ruh yang terbiasa dekat dengan Allah diyakini akan merasakan ketenangan dan kemudahan saat kembali kepadanya. Sebaliknya, ruh yang jauh dari kesadaran spiritual disebut dalam berbagai literatur menghadapi proses yang lebih berat. Pemahaman ini menjadi pengingat bagi masyarakat bahwa kehidupan dunia merupakan kesempatan untuk mempersiapkan perjalanan menuju kehidupan berikutnya. Seiring meningkatnya kesadaran spiritual masyarakat, pembahasan tentang kematian mulai dipandang sebagai refleksi kehidupan, bukan sekadar peristiwa yang menakutkan. Banyak kajian tasawuf menekankan pentingnya memandang kematian sebagai pengingat untuk memperbaiki kualitas hidup. Para pengamat spiritual menilai bahwa kesadaran akan kepastian kematian dapat mendorong manusia untuk lebih bijaksana dalam menjalani kehidupan dan lebih serius dalam membangun hubungan spiritual dengan Allah. Dalam sejumlah kisah spiritual yang berkembang di kalangan masyarakat, terdapat cerita tentang individu yang menunjukkan tanda-tanda ketenangan luar biasa menjelang wafatnya. Kisah-kisah tersebut sering dikaitkan dengan kehidupan spiritual yang mereka jalani selama hidup. Para tokoh tasawuf menjelaskan bahwa ketenangan menjelang kematian diyakini sebagai pertanda bahwa ruh tersebut siap kembali kepada Sang Pencipta dengan membawa cahaya amal dan kesadaran spiritual yang telah dibangun sepanjang hidup. Konsep panggilan terakhir ruh juga dikaitkan dengan perjalanan manusia menuju alam barzakh, yaitu fase kehidupan setelah kematian yang diyakini sebagai masa penantian sebelum hari kebangkitan. Dalam pandangan tasawuf, alam barzakh digambarkan sebagai kelanjutan perjalanan ruh yang membawa konsekuensi dari kehidupan dunia. Para ulama menjelaskan bahwa kondisi ruh di alam tersebut sangat dipengaruhi oleh kualitas iman, amal, dan kesadaran spiritual yang dimiliki manusia selama hidupnya. Pembahasan tentang kembalinya ruh juga memperlihatkan bahwa kehidupan manusia memiliki tujuan yang jauh melampaui pencapaian duniawi. Banyak kalangan mulai memahami bahwa kekayaan, jabatan, dan status sosial tidak akan menyertai manusia setelah kematian. Sebaliknya, yang diyakini tetap menyertai ruh adalah amal kebaikan, keikhlasan, dan kedekatan spiritual dengan Allah. Pemahaman ini mendorong sebagian masyarakat untuk lebih memprioritaskan nilai-nilai spiritual dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kajian tasawuf modern, kesadaran tentang kematian juga dipandang sebagai sarana untuk menumbuhkan makna hidup yang lebih mendalam. Para praktisi spiritual menyebut bahwa mengingat kematian bukan untuk menimbulkan ketakutan, melainkan untuk menumbuhkan kesadaran bahwa setiap detik kehidupan memiliki nilai yang berharga. Kesadaran ini diyakini mampu membentuk manusia yang lebih rendah hati, lebih peduli kepada sesama, dan lebih dekat dengan Sang Pencipta. Perkembangan minat masyarakat terhadap kajian kematian dalam perspektif spiritual menunjukkan bahwa banyak orang mulai mencari pemahaman yang lebih menenangkan tentang akhir kehidupan. Pengajian, kajian tasawuf, dan refleksi spiritual tentang kematian semakin banyak diikuti oleh berbagai kalangan. Para pengamat spiritual menilai bahwa fenomena ini menunjukkan adanya kesadaran kolektif masyarakat untuk mempersiapkan perjalanan ruh secara lebih serius. Penutup perjalanan panjang pembahasan tentang identitas ruh manusia. Panggilan terakhir saat ruh kembali kepada Sang Pencipta digambarkan sebagai puncak dari seluruh perjalanan spiritual manusia. Kesadaran tentang momen ini mengingatkan bahwa kehidupan dunia hanyalah persinggahan sementara, sementara perjalanan ruh menuju keabadian merupakan tujuan sejati keberadaan manusia. Dengan memahami hal tersebut,
manusia diajak untuk menjalani hidup dengan kesadaran spiritual yang lebih dalam, sebagai persiapan untuk menjawab panggilan pulang kepada Allah. Pembahasan mengenai panggilan terakhir ruh saat kembali kepada Sang Pencipta membuka pertanyaan baru yang sering muncul dalam kajian spiritual. Apakah perjalanan ruh benar-benar berakhir setelah meninggalkan dunia, ataukah ada jejak spiritual yang tetap tertinggal? Dalam tradisi tasawuf, diyakini bahwa meskipun ruh telah kembali kepada Allah, jejak amal, doa, dan pengaruh kebaikan yang pernah dilakukan manusia tetap hidup dan memancarkan cahaya di dunia. Konsep ini memperlihatkan bahwa kehidupan manusia memiliki dampak yang jauh melampaui batas waktu keberadaannya di dunia. Para ulama tasawuf menjelaskan bahwa setiap amal kebaikan yang dilakukan dengan keikhlasan diyakini memiliki nilai spiritual yang terus mengalir, bahkan setelah seseorang wafat. Amal tersebut sering disebut sebagai warisan ruhani yang tetap memberikan manfaat bagi manusia lain. Dalam perspektif spiritual, warisan ini tidak hanya berupa karya atau peninggalan materi, tetapi juga berupa ilmu, doa, keteladanan akhlak, serta pengaruh positif yang membentuk kehidupan orang-orang di sekitarnya. Sejumlah kisah yang berkembang dalam literatur tasawuf menggambarkan bagaimana pengaruh spiritual para ulama dan wali Allah tetap terasa meskipun mereka telah lama wafat. Banyak pengikutnya yang mengaku merasakan ketenangan ketika mengingat ajaran dan keteladanan mereka. Para pengamat spiritual menilai bahwa fenomena ini menunjukkan bahwa cahaya amal yang lahir dari kesadaran ruh diyakini memiliki daya pengaruh yang melampaui kehidupan dunia. Dalam ajaran tasawuf, disebutkan bahwa hubungan antara manusia tidak sepenuhnya terputus oleh kematian. Doa yang dipanjatkan oleh keluarga, sahabat, dan orang-orang yang pernah menerima kebaikan dari seseorang diyakini dapat menjadi cahaya tambahan bagi ruh yang telah kembali kepada Allah. Pemahaman ini memperlihatkan bahwa kehidupan manusia memiliki keterkaitan spiritual yang saling mempengaruhi, bahkan setelah seseorang meninggalkan dunia. Fenomena kesadaran akan pentingnya meninggalkan warisan kebaikan mulai berkembang di tengah masyarakat modern. Banyak kalangan mulai memikirkan nilai kehidupan tidak hanya dari apa yang dapat mereka capai selama hidup, tetapi juga dari apa yang dapat mereka tinggalkan untuk generasi berikutnya. Para tokoh spiritual menjelaskan bahwa warisan ruhani yang paling berharga adalah keteladanan akhlak dan ilmu yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Dalam berbagai kajian tasawuf, manusia diyakini memiliki kesempatan untuk menanam jejak spiritual melalui amal yang dilakukan dengan kesadaran ruh. Setiap kebaikan yang dilakukan dengan niat tulus diyakini menjadi cahaya yang tidak hanya memperindah perjalanan ruh setelah kematian, tetapi juga memberikan manfaat bagi kehidupan orang lain. Pemahaman ini mendorong banyak praktisi spiritual untuk lebih memperhatikan kualitas niat dalam setiap amal yang mereka lakukan. Perkembangan kajian spiritual modern juga menunjukkan bahwa masyarakat semakin tertarik memahami konsep keberlanjutan amal setelah kematian. Banyak orang mulai menekuni kegiatan sosial, pendidikan, dan dakwah sebagai bentuk kontribusi spiritual yang diyakini memiliki dampak jangka panjang. Para pengamat spiritual menilai bahwa fenomena ini mencerminkan kesadaran bahwa kehidupan manusia memiliki tanggung jawab moral dan spiritual terhadap lingkungan sekitarnya. Selain itu, para ulama tasawuf menjelaskan bahwa jejak ruh yang tertinggal di dunia juga berkaitan dengan ingatan manusia terhadap seseorang. Ketika seseorang dikenang karena kebaikannya, doa-doa dan kenangan tersebut diyakini menjadi bentuk energi spiritual yang terus mengalir. Sebaliknya, kehidupan yang dipenuhi keburukan dapat meninggalkan jejak yang memberikan dampak negatif bagi orang lain. Pemahaman ini menjadi pengingat bahwa setiap tindakan manusia memiliki konsekuensi yang melampaui kehidupan dunia. Dalam pandangan tasawuf, kehidupan manusia digambarkan sebagai kesempatan untuk menanam cahaya yang kelak akan menerangi perjalanan ruh setelah kembali kepada Allah. Para praktisi spiritual menyebut bahwa kesadaran ini dapat mengubah cara manusia memandang kehidupan, dari sekadar mengejar kepentingan pribadi menjadi perjalanan menebarkan manfaat bagi sesama. Kesadaran tersebut diyakini menjadi salah satu bentuk persiapan terbaik dalam menghadapi perjalanan menuju kehidupan abadi. Perjalanan ruh tidak hanya meninggalkan dunia, tetapi juga meninggalkan jejak cahaya yang dapat terus mempengaruhi kehidupan manusia. Warisan amal, doa, dan keteladanan menjadi bukti bahwa kehidupan manusia memiliki makna yang melampaui batas waktu. Pemahaman ini menjadi refleksi mendalam bahwa setiap manusia memiliki kesempatan untuk meninggalkan jejak spiritual yang akan terus hidup, sebagai bagian dari perjalanan panjang menuju keabadian di sisi Sang Pencipta. Pembahasan tentang jejak ruh yang tetap hidup melalui warisan amal membawa kesadaran baru bahwa perjalanan spiritual manusia sebenarnya tidak harus menunggu hingga kematian untuk dimulai. Dalam tradisi tasawuf, terdapat keyakinan bahwa manusia memiliki kesempatan untuk mulai mengenal identitas ruhnya selama masih hidup di dunia. Para ulama spiritual menjelaskan bahwa mengenal nama ruh bukan berarti mengetahui secara harfiah sebuah sebutan gaib, melainkan memahami hakikat diri, tujuan penciptaan, serta arah perjalanan hidup menuju Allah. Dalam berbagai kajian tasawuf, perjalanan mengenal identitas ruh digambarkan sebagai proses panjang yang melibatkan penyucian hati,
penguatan kesadaran spiritual, serta pengendalian hawa nafsu. Para praktisi spiritual menyebut bahwa manusia seringkali hidup dalam lapisan identitas duniawi yang menutupi kesadaran ruhnya. Melalui perjalanan batin yang konsisten, seseorang diyakini dapat mulai merasakan panggilan ruh yang mengarahkan hidupnya menuju makna yang lebih dalam. Fenomena meningkatnya minat masyarakat terhadap pengembangan diri secara spiritual menunjukkan bahwa banyak orang mulai menyadari pentingnya perjalanan mengenal diri. Pengajian tasawuf, majelis zikir, dan kajian refleksi diri semakin diminati oleh berbagai kalangan. Para pengamat spiritual menilai bahwa fenomena ini menunjukkan adanya kesadaran kolektif bahwa manusia tidak hanya membutuhkan keberhasilan duniawi, tetapi juga membutuhkan pemahaman tentang jati dirinya sebagai makhluk ruhani. Dalam ajaran tasawuf, perjalanan mengenal identitas ruh sering dikaitkan dengan proses tazkiyatun nafs atau penyucian jiwa. Proses ini melibatkan latihan spiritual seperti zikir, tafakur, muhasabah, dan penguatan ibadah. Para tokoh sufi menjelaskan bahwa ketika hati manusia mulai bersih dari sifat-sifat negatif, kesadaran ruh diyakini akan muncul secara perlahan. Pada tahap inilah manusia mulai memahami arah hidupnya dengan lebih jelas dan merasakan kedekatan spiritual dengan Allah. Sejumlah kisah spiritual yang berkembang di masyarakat menggambarkan pengalaman individu yang merasakan perubahan hidup setelah menekuni perjalanan batin. Mereka mengaku mulai memahami makna hidup, merasakan ketenangan yang lebih dalam, serta memiliki tujuan hidup yang lebih jelas. Para praktisi tasawuf menjelaskan bahwa pengalaman tersebut dapat menjadi tanda bahwa seseorang mulai menyadari identitas ruhnya, meskipun hakikatnya tetap menjadi rahasia ilahi yang tidak dapat diungkap sepenuhnya. Dalam kajian tasawuf modern, perjalanan mengenal identitas ruh juga dikaitkan dengan konsep kesadaran diri yang lebih luas. Banyak kalangan mulai memadukan pemahaman spiritual dengan refleksi psikologis untuk memahami kondisi batin manusia. Para pengamat spiritual menilai bahwa pendekatan ini membantu masyarakat memahami bahwa perjalanan mengenal ruh bukanlah sesuatu yang terpisah dari kehidupan sehari-hari, melainkan bagian dari proses menjadi manusia yang lebih utuh. Selain itu, para ulama tasawuf menekankan bahwa perjalanan mengenal identitas ruh bukan hanya tentang pengalaman spiritual pribadi, tetapi juga tentang perubahan perilaku dalam kehidupan sosial. Mereka menjelaskan bahwa seseorang yang mulai memahami jati dirinya secara spiritual biasanya menunjukkan peningkatan empati, kesabaran, serta kepedulian terhadap sesama. Perubahan tersebut dipandang sebagai bukti bahwa kesadaran ruh mulai mempengaruhi cara seseorang menjalani kehidupan. Perkembangan kesadaran spiritual masyarakat juga menunjukkan bahwa banyak orang mulai memandang hidup sebagai perjalanan pulang menuju Allah. Perspektif ini mengubah cara manusia memaknai kesuksesan dan kebahagiaan. Para praktisi spiritual menyebut bahwa kebahagiaan sejati tidak hanya diukur dari pencapaian dunia, tetapi dari ketenangan batin dan kedekatan dengan Sang Pencipta. Kesadaran ini diyakini menjadi salah satu tanda bahwa seseorang mulai berjalan menuju pemahaman identitas ruhnya. Namun para ulama juga mengingatkan bahwa perjalanan mengenal identitas ruh memerlukan kesabaran, bimbingan, dan ketekunan. Mereka menegaskan bahwa perjalanan spiritual bukan proses yang instan, melainkan perjalanan seumur hidup yang penuh ujian dan pembelajaran. Dalam ajaran tasawuf, setiap pengalaman hidup dipandang sebagai bagian dari proses pembentukan kesadaran ruh yang lebih matang. Puncak perjalanan panjang pembahasan tentang rahasia nama ruh manusia. Kesadaran untuk mengenal identitas ruh selama masih hidup dipandang sebagai langkah penting dalam mempersiapkan perjalanan menuju kehidupan abadi. Dengan memahami jati diri secara spiritual, manusia diajak untuk menjalani hidup dengan kesadaran penuh, sebagai bagian dari perjalanan pulang menuju Sang Pencipta, tempat di mana identitas ruh menemukan makna